Halo Papi, V mau tanya. Tolong berikan gambaran besarnya hidup di dunia ini, supaya kami tidak terseret mamon dengan segitiga bermudanya. Halo anak-anaknya Papi. Papi mau cerita dikit. Papi setelah menikah dengan Mami, pekerjaan Papi kan beli rumah yang jelek, lalu Papi perbaiki, lalu Papi jual lagi. Nah, suatu ketika Papi benar-benar kagum dengan seseorang. Papi beri nama Om X ya. Dia mencari Papi untuk membeli rumah dagangan Papi. Tanpa menawar, beliau membayar rumah Papi. Kan sesuatu yang langka. Makanya Papi mencoba dekat dengan Om X. Papi suka bergaul dengan orang yang sudah tua seperti Om X. Karena Papi selalu belajar banyak hal, terutama tentang values dari kehidupan beliau-beliau yang sudah berumur. Setelah bergaul dengan beliau sekian lama, Papi mengetahui bahwa beliau suka dengan cewek-cewek cantik. Suka banget bercanda layaknya orang muda. Sampai suatu kali karena sudah akrab, Papi bertanya, Om gak takut toh sama Tuhan? Om kan sudah umur, maaf ya. Sebenarnya perlu nggak sih kita persiapan berbuat baik untuk bakal nanti pulang ke surga? Si Om yang biasanya guyon terus tiba-tiba marah sama Papi. Beliau menjawab, Kim, emangnya kowe wis tahu nang surga? Ayo jawab aku, surga iku ning ndi alamate? Surga iku cuma dongeng. Kowe iki diweden-wedeni pendetamu, tujuane ben kowe dikon nyetor duit ning tut. Tapi sensor ya. Setelah hari itu, sempat Papi bertanya juga ke banyak pendeta dan senior-senior Papi. Di manakah alamatnya surga itu? Tetapi banyak jawaban yang masih ragu-ragu. Paling 1-2 pendeta yang jawabannya bahwa surga itu di langit tingkat 3. Tetapi alamat pastinya tidak ada yang tahu. Kalau cuma langit tingkat 3 kan sangat bias pikir Papi. Langit pertama itu di mana? Langit kedua di mana? Lalu langit ketiga di mana? Terus misalkan ketemu langit ketiga, di sebelah mananya? Di atas benua atau negara mana? Kan luas sekali. Yang pasti tidak ada yang bisa beri secara presisi di mana alamat persisnya surga itu. Sampai suatu kali seperti biasa, jika ada pertanyaan yang Papi tidak tahu, Papi selalu bertanya ke Tuhan Roh Kudus. Papi berdoa, Tuhan Roh Kudus, beri hamba hikmat untuk mengerti di mana alamat tepatnya surga. Setelah cukup lama, Tuhan belum menjawab. Papi tidak menyerah. Selalu Papi bawa dalam perenungan. Tidak semua hal Tuhan langsung jawab. Kadang bisa bertahun-tahun. Setelah beberapa tahun berlalu, ada suatu dorongan untuk Papi membuat pertanyaan sendiri mengenai ciri-ciri surga. Sesuatu yang presisi, bukan katanya, bukan hoak. Pertanyaan yang jawabannya tidak ada keraguan sedikit pun. Pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, surga itu di atas atau di bawah kita? Kedua, surga itu terang atau gelap? 3, di surga Tuhan sendirilah sebagai sumber terang atau ada sumber terang lainnya? Keempat, di surga apakah ada tangisan duka cita atau sukacita?
Kelima, di surga tempatnya lebih besar atau lebih kecil daripada di bumi. Keenam, surga itu pusat alam semesta atau ada pusat alam semesta lainnya. 7. Surga memancarkan sinar atau menyedot sinar. 8. Dan sinarnya mengandung sumber kehidupan atau kematian. 9. Di surga ada sakit penyakit atau tidak. 10. Apakah surga bisa dicapai menggunakan pesawat atau teknologi canggih atau tidak? Dan masih banyak hal-hal lainnya yang menyatakan bahwa surga itu nyata dan ada. Untuk hal ini butuh kita bahas di video tersendiri. Ayo silahkan komen, saya mau. Nah, untuk bisa menuju ke surga itu memangnya banyak versinya. Tergantung agama, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing orang. Poin yang Papi mau ceritakan adalah bahwa manusia selama hidup di dunia ini memang kekayaan itu sangat penting dan kalian boleh kok mempunyainya. Tetapi sewaktu meninggal tidak ada sedikit pun kekayaan yang bisa dibawa. Sekali lagi poin pentingnya, seseorang tidak bisa membawa kekayaannya ketika dia meninggal. Jadi mau sehebat atau sesukses seperti apapun, jika meninggal kekayaannya ditinggalkan kepada anak cucunya. Dan seberapa banyaknya warisan yang diterima dari orang tuanya, jika mensofnya tidak bagus atau tinggi, lambat laun tetapi pasti, menhat orang itu akan mengikuti mensofnya alias bangkrut. Jadi kenapa kalian mesti khawatir akan hidup ini? Burung di udara yang tidak menabur dipelihara Tuhan. Bunga di ladang berpakaian lebih indah daripada raja-raja di bumi ini. Intinya kalau soal makan, pakaian, tempat tinggal, pasti Tuhan pelihara sih. Kesimpulannya, mau hidup kita kaya atau miskin, tidak masuk hitungan Tuhan. Semuanya miskin di hadapan Tuhan. Paham ya sayang? Bye-bye sayang.